Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Para jemaah yang saya muliakan, Bapak Ibu semua, pengajian kita pada subuh yang hari yang ke-4 ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapat ampunannya nama bulan yang sangat mulia ini. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fanni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya iza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba itu meminta kepada saya, fa inni qaribun, maka sungguh saya ini adalah dekat. Faqul lahum ya asfar khalqi inni qaribun minkum bil ilmi wal ijabah. Katakanlah bagi mereka, wahai sungguh dia punya makhluk, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni qaribun minkum, sesungguhnya saya ini ada dekat dari mereka, yakni bil ilmi wal ijabah, dengan ilmu pengetahuan. Artinya Allah itu Maha Tahu tentang hambanya yang minta kepadanya. Di dekat di sini adalah dekat dengan ilmu pengetahuan. Wal ijabah, dan juga dekat artinya adalah dengan mengabulkan permintaan hamba itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya akan mengabulkan permintaan orang-orang yang meminta apabila mereka meminta kepada saya. Setiap hamba itu pada hakikatnya jika minta kepada Allah, maka Allah dekat dengan hamba itu dengan ilmu pengetahuan dan mengabulkannya. Wa qila al-murad bin ad-du'ai at-taubah liz-zunubi, lianna taiba yad'u Allah ta'ala inda at-taubah wa ijabata doa. Jadi yang dimaksud dengan doa di sini adalah taubat dari segala dosa. Karena orang yang bertobat itu, ada Allah Ta'ala inda taubah, selalu meminta kepada Allah ketika dia sedang bertaubat. Maka dia huwa qabulut taubah, maka Allah akan menerima taubatnya. Banyak penafsiran tentang ini qaribun
ujibu da'watan idza da'a. Aqila al-murad min ad-du'a al-ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a huwa al-ibadah. Jadi doa di sini juga bisa ibadah. Karena Nabi bersabda doa itu adalah ibadah. Jadi orang yang berdoa itu selalu mendapatkan ganjaran. Jadi walaupun tidak merasa tidak diterima permintaannya, tapi waktu kita meminta kepada Allah itu sudah merupakan ibadah. Jangan bosan-bosan, ya toh. Jadi kata Nabi, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah sudah ibadah. Imam Tirmizi diwajibkan oleh Imam Tirmizi di kitab tafsir, dalam kitab tafsir. Berdoalah. Maka orang yang tidak mau berdoa itu namanya sombong, merasa tidak putus sama Allah. Doa, gak doa ya berdoa, gitu ya. Itu namanya salah satu sifat merasa butuh dengan Tuhan. Ya, sifat sombong ya. Saya pernah itu disambut oleh mahasiswa. Saya berdoa, selesai berdoa itu tunggu saya, Pak, kok masih berdoa terus? Ya. Kan sudah doa juga dikabulkan semua. Doa itu ibadah. Jadi berdoa sendiri adalah merupakan ibadah. Jangan bosan-bosan berdoa. Mimma yadullu ala zalika qul ta'ala, hal itu ditunjukkan oleh firman Allah, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, Tuhan kamu ud'uni, berdoalah kepada saya, astajib lakum, saya akan mengabulkan doa kamu. Sesungguhnya orang-orang yang yastakbiruna, orang-orang yang sombong dari ibadahku, dari hambaku, mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Maka berdoalah kepada Allah. Falyastajibu li, maka mereka akan diperkenankan tentang doanya. La'allahum yarshudun, agar mereka adalah tetap dalam kebenaran. Yahtaduna limasalih dinihim wa dunyahum yastajabu li wa amanu bi. Mereka mendapat petunjuk kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka. Jika mereka adalah meminta kepada saya dan mereka beriman kepada saya. Nah, sebab turunnya ayat ini atau asbab nuzulnya banyak versinya. Inna a'rabiyan jahilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqribun rabbuna fad'uhu sirran aw ba'idun fad'uhu jahran. Datang seorang A'rabi, orang desa,
datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya, apakah Tuhan kita itu dekat? Maka kalau dekat kita berdoa dengan perlahan-lahan sirri. Ataukah Tuhan itu jauh? Maka kita berdoa dengan keras-keras. Maka turunlah ayat ini qaribun. Saya dekat dalam arti dengan ilmu pengetahuan dan untuk memperkenalkan doa. Warian Qatadah wa ghairihi diriwayatkan oleh Qatadah dan yang lainnya. Anna sahabat qalu kaifa tad'u rabbuna? Tad'u rabbuna ya Nabi Allah. Bil munajati atau bil munadati. Wajah sahabat mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana kita memanggil Tuhan kita, berdoa kepada Tuhan kita? Wahai Nabi Allah, apakah dia berbisik-bisik perlahan-lahan ataupun dengan keras-keras? Untuk menjawab itu, turunlah ayat tadi. Ya. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Nah, dalam hadis dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la turaddu da'watahu al-imamul adilu as-sha'imu hatta yuftar wa da'watul mazlum yarfa'uha Allahu dzal qamah yaumil qiyamah tubtahu laha abwaabus sama wa yaqulu bi izzati wa la ansurannaka walau ba'dahi. Rawi Ahmad wa Tirmizi wa Nasai wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu 3 kelompok manusia yang tidak ditolak doanya. Ada 3 kelompok manusia, orang mukmin yang tidak ditolak doanya. Siapa itu? Angel kabeh iki. Al-Imamul Adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Ini adalah sangat sulit zaman sekarang ya. Jadi seorang pemimpin yang adil. Jadi semua di mata hukum sama. Orang lemah, orang kaya, orang miskin, orang punya jabatan, punya tidak jabatan sama di mata hukum adil. Nah, itu adalah banyak selalu satu adil, orang yang mengambil adil. Juga dalam hadis lain sebutkan juga bahwa besok yang pada mahsyar yang dapat naungan pada mahsyar itu siapa yang pertama? Imamul adil, imam yang adil, pemimpin entah pemimpin tingkat apa ya, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat presiden, tingkat keluarga, imamul adil. Apa itu adil? Adalah orang yang menempatkan
mendapatkan sesuatu secara proporsional. Namanya orang adil. Jadi umpamanya kita punya anak dua, nomor satu jajannya per hari 100 atau 50, nomor dua jajannya 25.000. Namanya adil. Karena kakaknya lebih memimpin dia, maka dia lebih besar jajannya. Jadi adil itu bukan 50-50, persis sama tidak. Maka juga demikian juga orang yang bekerja juga demikian. Kalau tukangnya lebih besar daripada ladennya kan, walaupun sama-sama bekerja. Makanya adil itu menempatkan sesuatu secara proporsional, secara pas, gitu ya. Imam yang adil. Jadi imam yang adil ini tidak ditolak doanya. Nomor satu. Nomor dua, waso'imu hatta yabturah, adalah orang yang berpuasa sampai dia membukakan puasanya. Dari kita puasa pagi ini sampai nanti berbuka maghrib, doa kita tidak ditolak. Waso'imu hatta yang orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berbanyaklah berdoa ya. Subuh, asar. Kalau maghrib itu sudah berbuka. Ada 3 waktu, maka ikutlah jamaah. Imamnya kan berdoa, kita amini ya. Waso'imu hatta. Yang ketiga, wada'wat zulum, doanya orang yang dizalimi. Nah, ini hati-hati. Hati-hati dengan orang kecil ya. Hati-hati orang yang mazlum, orang yang dizalimi, dirampas haknya. Namanya dizalimi begitu. Orang yang dirampas hak-haknya berdoa. Wah, hati-hati. Maka kalau ada minta-minta di jalanan, kalau nggak memberi ya jangan di kata-kata yang kasar, diamkan aja, jangan sampai dia dizalimi, dirampas hak-haknya. Kenapa dia terbuka? Maka dikatakan yarfa'allahu al-qamam yaumul qiyamah, dibuka, diangkat doanya itu. Atum taulah bahwa sama, dibuka pintu-pintu langit. Doanya itu langsung menerobos 7 langit ya. Sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu, Allah berfirman, bi'izzati, demi kemuliaanku, sungguh-sungguh akan menolong orang itu. Jadi doa yang ketiga tadi, pintu langit dibuka untuk naik, doanya naik ke langit sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini orang yang iman, adil,
Soim orang puasa sampai dia berbuka dan doanya orang yang masuk. Nah, bagaimana kalau merasa tidak dimakbulkan doanya? Kan? Berdoa, mudah-mudahan kaya, orang kaya-kaya. Nah, dalam hadis lain dikatakan, kalau merasa doanya belum dimakbulkan, pertama dia Allah mengganti dengan bentuk lain yang kita tidak tahu. Kita minta umpamanya kayak kaya, orang kaya-kaya, mungkin kita diberikan kesehatan, keberkahan hidup, rumah tangga, mawaddah warahmah, tenteram, istri yang solehah, anak juga yang rajin ibadah. Itu kadang-kadang kita nggak tahu bentuk doa tadi yang terasa ditolak atau tidak diterima, Allah mengganti dalam bentuk lain. Atau yang kedua, doa kita ini sebenarnya dimakbulkan, diterima oleh Allah, tapi Allah itu memberikan yang terbaik untuk kita. Kalau para ustaz itu nanti diberikan kaya raya menjadi sombong, Allah tidak mau memberi supaya jangan sombong. Nah itu terbaik itu. Kadang-kadang kita nggak tahu hakikat hidup ini, kita nggak tahu misterinya. Jadi namanya al-haya atau hidup ini ajaib wa gharaib, penuh misteri. Kita tidak tahu. Yang diberikan itu mungkin yang terbaik. Banyak kasus-kasus setelah dia tahu, alhamdulillah ini yang terbaik. Waktu pas RSC itu kecelakaan dari Surabaya gitu kan, dia terlambat monek-monek ke pesawat gitu kan. Terus cepat-cepat tadi macet segala macam, pokoknya komplain lah. Begitu RS-nya adalah kecelakaan, alhamdulillah ini yang terbaik. Ternyata saya dengan macet-macet tadi banyak masalah di rumah, ternyata Allah mau menyelamatkan. Kita nggak tahu. Kadang-kala doa tadi merasa tidak dijabai oleh Allah, ternyata itu yang terbaik kepada kamu. Kalau kamu nanti saya kabulkan begini-begini, kamu akan kecelakaan, kamu akan menjadi sombong, kamu akan lupa diri, akan berbuat maksiat kepada saya. Maka saya tidak mengabulkan sesuai dengan yang diminta, yang saya berikan yang terbaik. Itu ya. Jadi kalau terasa, sehingga kita tetap tawadhu, kita mengharap keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Ada waktu. Ya, no.
Kalau tidak ada, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatal siyam ar-rafasu ila nisaikum. Ay al-mujama'ata ma nisaikum. Wal mufassiruna kana bi awwali syari'atin hamsan iza aqra shaim halalahu aqwa syari' wal wata' bisyartin alla yanamu wa la yusalli al-isha al-akhir. Jadi orang yang berpuasa dihalalkan bagi kamu di malam harinya Arafas. Artinya berhubungan sebagai suami istri. Ini adalah awal-awal syariat Islam. Waktu dulu awalnya begini, apabila aftrus shaim, berbuka orang berpuasa itu, maka hal baginya makan, minum, jima, dengan syarat tidak boleh tidur. Dan sebelum masuk waktu isya, hanya itu waktunya. Awal Islam. Jadi seorang suami atau istri hanya boleh berhubungan habis maghrib. Syaratnya apa? Tidak boleh tidur. Kalau sudah dia tidur kemudian berhubungan itu haram. Awal Islam. Atau melewati habis isya. Faiza fa'ala ahaduma bi annama aw sallal isya harrama alaihi hazat asya'i lil lailatul qabilah. Maka apabila seorang hamba itu telah maghrib nama dia tidur atau sholat isya, maka haram atasnya untuk berhubungan sebagai suami istri. Pawaqa'a Umar bin Khattab ahlul waqti salat isya. Maka terjadilah peristiwa Umar bin Khattab. Ya. Dia setelah bangun salat isya, setelah habis isya, mungkin nggak kuat, ya, kemudian berhubungan sebagai suami istri. Kemudian dia mandi, lalu dia nangis dia mencela dirinya, datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta maaf apa yang telah dilakukan. Jadi Umar bin Khattab kan seorang sahabat Nabi. Ya. Jadi ternyata juga dia tidak kuat berhubungan setelah habis isya. Kemudian ngadu sama Nabi, nangis-nangis. Begitu bahwa marijalun juga demikian banyak laki-laki juga mengaku tentang jima setelah isya. Jadi bukan hanya Umar bin Khattab, tapi juga yang lain. Maka turunlah ayat ini untuk menasah syariat tersebut. Bila turunlah ayat, uhilla lakum lailatal siyami ar-rafasu ila nisaikum. Jadi ternyata walaupun masih ada nabinya, sahabat juga tidak kuat. Maka untuk menjawab itu turunlah ayat yang menghalalkan. Maka begitu habis maghrib sampai nanti subuh boleh berhubungan sebagai suami istri. Baik untuk lanjutannya nanti kita sambung.
lagi ayat ini masih panjang ayatnya, agar kita puasanya tetap dalam bimbingan syariat, bimbingan hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Jika ada yang bertanya, mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.